Ya, Ya. Selamat pagi Bu Mas. pagi Bu. Nah, Bu Mas cantik sekali hari ini. Kelihatannya lagi bersibuk-sibuk ria ya. Iya nih Bu, lagi ada acara nih. Udah di rumah ribet, di sekolah juga tambah ribet. Bu. Iya, Aduh, tapi luar pusing biasa Bu. loh. Ibu Mas sudah menyempatkan juga untuk datang ke sekolah. Nah, kira-kira sekarang Bu Mas sibuk nggak? Sebenarnya saya sibuk banget Bu, tapi pengen ngobrol nih Bu nih hari Hmm, ini. ya, bagaimana kalau kita ngobrol sebentar Bu? Ya, kita ngobrol bentar ya Bu ya. Ya, nah jadi Ada begini mau Bu. tak omongin? Iya, nah itu dia. Nah kemarin saya juga sempat melihat Bu Mas, kok Bu Mas beda sekali ya dari kemarin-kemarin itu sepertinya sedang ada beban pikiran, sedang ada masalah mungkin Bu Mas. Makanya saya nyari Bu Mas. Nah kira-kira mungkin Bu Mas ada yang mau diomongin seperti itu Bu. Bu Mungkin Sutini ada ada yang waktu mau, kan? ya, ya ada Bu. Saya tidak sibuk kok. Iya. Nah Begini mungkin nih Bu Bu. Mas ada yang mau diceritakan. Silakan Bu Mas, saya siap mendengarkan. Ini Bu, belakangan ini banyak sekali laporan dari guru-guru mata pelajaran lain itu Mhm. ke saya, dibilang kalau anak-anak saya sebagai wali di kelas 8G, dibilang anak-anak saya itu banyak yang tidak mengumpul tugas, seperti itu, Ya. Bu. Jadi mereka itu lebih sering main-main saat di kelas, banyak yang keluar kelas. Terus ketika ditagih tugas sama guru mapelnya, mereka nggak buat, nggak mau menyetorkan, seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi, itu permasalahan yang sedang Bu Mas hadapi ya. Jadi memang sih Bu, siswa itu kadang ya kalau lagi bagus mereka, eee, aktif dalam pembelajaran, mungkin mereka sedang menghadapi masalah. Nah, kemudian dari pertemuan kita hari ini mungkin ada hal-hal nggak yang Ibu harapkan? Saya pengennya sih kalau guru mapel lain itu juga gini, care sama murid saya karena saya dapat tanya, saya sudah hubungi nih pertama dapat laporan saya udah hubungi ke siswanya itu langsung mereka nggak respon. Udah beberapa kali akhirnya karena mungkin dia capek ya dengar saya WA dia terus akhirnya dijawab baru dia bilang kalau di rumahnya itu memang ada kurang perhatian seperti itu Bu. Saya pengennya sih guru-guru yang lain itu juga sadar akan hal itu kalau siswa kita bilang kita bukan siswa saya saja siswa mereka juga kalau mereka tuh butuh perhatian yang lebih seperti itu Bu. Ya, jadi memang benar Bu, untuk apa ya, mengatasi permasalahan siswa itu kita tidak bisa sendiri hanya wali kelas saja, memang perlu kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah, kira-kira yang menjadi permasalahan dari siswa-siswa Ibu itu apa sih sebenarnya Bu? Kemarin sih saya sempat tanya, saya minta nomor telepon orang tuanya. Dia bilang nggak tahu nomor teleponnya, tapi akhirnya saya paksa-paksa sedikit, akhirnya Mhm. ketemu. Saya kunjungi ke rumah, ternyata di rumah itu dia tidak tinggal sama orang tuanya, Bu. Dia tinggal sama kakek neneknya. Jadi kakek neneknya itu juga karena sudah tua, kurang memperhatikan, jadi cuma dikasih bekal aja. Jadi dia itu eh, main-main aja kerjaannya sampai di rumah. Jadi kayak kurang perhatian gitu, Bu. Nah, Jadi, ya. mm, saya maunya sih ketemu sama orang tuanya, tapi nggak bisa Bu, nggak bisa menghubungi orang tuanya. Oh, seperti itu. Mungkin kalau dari segi perhatian orang tua, mungkin nggak kira-kira ada masalah lain Bu? Kayaknya sih memang perhatian orang tua aja deh yang kurang. Mungkin kalau dikasih perhatian sedikit orang tuanya yang mungkin nyuruh biar dia lebih belajarnya lebih giat, mungkin dia bisa karena anak itu kalau sama saya dia ndak senakal yang dibilang sama guru yang lain. Mungkin karena saya walinya ya sepertinya seperti itu.
Iya, memang seperti itulah Bu, karena kita itu kan memiliki banyak sekali karakter-karakter murid yang memang perlu perhatian khusus sih Bu. Nah, jadi berkaitan dengan permasalahan tersebut, mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk apa ya, mengantisipasi mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal dari yang Ibu sebutkan tadi. Mungkin yang pertama saya maunya sih ngajak ngobrol dulu teman-teman yang lain, eh, biar dia juga mereka itu biar tahu bagaimana sih kondisi anak ini seperti itu. Jadi biar mereka juga lebih maklum dengan kondisi anak ini. Mungkin itu mau saya lakuin, Bu. Ya, semoga nanti setelah perbincangan ini kita bisa memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu Mas ya. Karena menurut saya ini memang lumayan riskan untuk pembahasan tentang apa ya siswa itu sendiri. Nah, kemudian setelah Ibu mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh siswa, apa yang akan Ibu lakukan? Em, yang pertama seperti tadi maunya sih kolaborasi dulu sama gurunya, guru-guru mapel lain. Kemudian saya akan mengadakan pendekatan lagi sama siswanya, mau ajak ngobrol dari hati ke hati lagi. Setelah itu kayaknya mau buat kesepakatan bagaimana nanti dia di sekolah, apakah dia mau menaati bilanglah peraturan atau membuat kesepakatan di kelas seperti itu. Jadi kan kalau kita sudah punya kesepakatan kelas, kalau ada yang melanggar bisa ngasih konsekuensi seperti itu ya. Wah, Kan ya. jadi siswanya itu lebih ini jadinya apa namanya? Adalah sedikit motivasi karena mungkin nanti ada kesepakatan kelas seperti itu. Wah, bagus itu Bu. Jadi Ibu pertama berkolaborasi dulu dengan beberapa guru yang mungkin mengajar di kelas, kemudian melakukan pendekatan dengan siswa tersebut dan ini yang paling menarik mungkin menurut saya apa ya membuat kesepakatannya atau keyakinan kelas dengan siswa tersebut. Nah, Hmm. kira-kira untuk mungkin hal-hal yang lain yang mungkin bisa Ibu lakukan ada lagi mungkin Bu? Kalau misalnya hal itu menemui jalan buntu seperti itu, mungkin nanti saya sudah tidak bisa menangani, mungkin nanti saya akan kolaborasi dengan guru BK, baru nanti sama kepala sekolah agar semua warga itu mengetahui kalau ada anak didik atau murid kita yang mengalami permasalahan seperti itu. Jadi mereka bisa memberikan solusi-solusi bagaimana cara mengatasi masalah ke anak didik tersebut karena hampir 6 bulan ini loh dia itu cuman raganya ada aja yang di kelas, kalau nggak di kelas dia di luar tugas atau apapun sama sekali dia nggak nyetor. Kalau seperti itu nanti bagaimana solusinya, mungkin nanti saya bisa kasih apa namanya lapor ke kepala sekolah kalau ada murid seperti itu. Wah, itu ide yang sangat luar biasa loh, Bu. Jadi kita juga bisa berkolaborasi dengan guru BK ya, Bu ya. Kemudian selain guru BK juga kita bisa sampaikan juga keluh kesah kita kepada kepala sekolah karena bagaimanapun juga itu adalah anak-anak kita bersama di sekolah. Nah, kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira beberapa hari ke depan apa rencana yang akan Ibu lakukan? Untuk ke depan ini mungkin yang pertama saya mau buat kesepakatan dulu ya sama siswanya. Setelah selesai urusan dengan siswanya, siswa sudah menyepakati apa yang saya dan dia juga inginkan. Ya. Kemudian baru nanti saya berkolaborasi dengan rekan guru. Kita akan juga membuat sebuah apa namanya sepakatan juga untuk mengatasi anak ini. Jadi kita sama-sama akan membuat kesepakatan supaya nantinya anak ini tuh tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kalau kita diamkan, takutnya bisa menyebar ke anak-anak yang lain seperti itu. Jadi yang menjadi prioritas yang akan Ibu lakukan itu membuat kesepakatan dengan siswa ya, Bu? Ya, kayaknya sama siswanya dulu saya mau buat kesepakatan.
Wah, bagus sekali itu Bu Mas. Menurut saya itu langkah-langkah yang sangat tepat yang kita lakukan pertama, supaya nanti, bisa membentuk sebuah keyakinan yang bisa kita sepakati di kelas. Nah, jadi, itu adalah, hal-hal yang perlu Ibu prioritaskan. Nah, kemudian untuk, selanjutnya mungkin enggak ada, Ibu memerlukan dukungan atau berkolaborasi dengan siapa supaya masalah ini bisa, teratasi, Bu? Kalau dukungan pastinya pasti nanti saya akan, setelah kesepakatan menjadi, bisa disepakati di kelas, saya akan memberitahu ke guru-guru yang lain. Jadi kita dengan guru yang lain juga bisa memahami atau, gimana ya, mengerti dengan keadaannya dia, seperti itu. Jadi sama guru-guru mapel yang lain tentunya saya akan berkolaborasi. Nah, mungkin ya Bu, kalau kita kan tidak tahu ya, apa yang akan terjadinya nanti. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam merencanakan, rencana itu Ibu menemukan kendala, mungkin enggak ada, hal-hal yang bisa Ibu gunakan sebagai antisipasi, Bu? Kalau misalnya dalam rencana itu ada kendala, mungkin saya akan, menyampaikan sama Pak Kepala Sekolah ya, nanti akan bisa Pak Kepala bisa ikut memberikan solusi bagaimana nantinya untuk mengatasi masalah anak tersebut, satu-satunya cara. Wah, bagus sekali itu Bu, saya salut dengan Bu Mas ya, jadi sudah bisa menemukan, solusi, ide-ide dari permasalahan yang sedang Bu Mas, hadapi. Nah, kemudian, kalau menurut Ibu, kira-kira, dalam menjalankan kesepakatan atau hal-hal yang lain, siapa yang bisa ajak Ibu kerja sama? Nanti maunya kerja sama juga sama guru BK, yang pasti guru BK mau saya ajak kerja sama karena, secara tidak langsung sebenarnya anak-anak itu takut sama guru BK kan. Jadi kalau sudah guru BK juga ikut, dalam membuat, kesepakatan di kelas, dia juga ikut, kayaknya siswanya ada rasa bagaimana gitu kan, mau mereka menaatinya, gitu. Iya. Walaupun guru BK-nya sebenarnya nggak galak, tapi mungkin ada label BK-nya itu yang bikin Mhm. mereka, takut mungkin ya. Nah, kira-kira mungkin enggak Ibu ada, apa ya, tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan yang mungkin akan tercapai nanti, Bu? Kalau tolak ukurnya mungkin nanti saya akan kalau, pantau secara intens bagaimana perkembangannya selama, kita mengadakan kesepakatan itu. Apakah Mhm. anak itu masih melakukan pelanggaran atau anak itu bisa berubah, seperti itu. Iya benar sekali, Bu. Nah, kira-kira kapan, Bu, bisa dieksekusi ini? Mungkin besok bisa dieksekusi, besok kan kebetulan juga sekarang ulangan umum, Iya. kemudian ada jeda, kebetulan juga saya dapat ngawasi kelas tersebut, mungkin besok saya akan memulai eksekusi ini. Ya jadi besok bisa dimulai, Bu, ya. Ya, jadi semoga Iya. nanti apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, kemudian, dari perbincangan yang sudah kita lakukan ini sudah kita berada di ujung loh, Bu. Kira-kira, Iya. apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Aduh banyak sekali ya Bu Sutini yang saya dapatkan. Jadi saya itu lebih lega loh Bu, bisa ngobrol sama Ibu. Eh, kemarin-kemarin itu masih pusing kedengar ini, dengar itu. Jadi sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan pertama. Jadi pertama saya akan membuat dulu kesepakatan sama siswanya dengan bantuan guru BK. Jadi saya lebih terbuka nih pikirannya sekarang. Ya jadi sudah mulai ada pencerahan, Bu, ya. Iya, iya Nah, Bu, oke sudah ada baiklah, Bu. matahari di kepala. Nah, heeh. Jadi saya, masih tertarik nih menunggu bagaimana cerita Bu Mas selanjutnya. Iya, nanti kalau udah selesai saya mau ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, siap Ibu. Iya, Oke, Bu Mas, silakan boleh lanjutkan aktivitasnya kembali ya Bu Mas. ya terima Ya, kasih Bu Sutini. sama-sama Ibu.